Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kalian di rumah kabarnya baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas yaitu tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Namun sebelum materi kita mulai, seperti biasa mari kita sama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Mari kita sama-sama bahas materi pada hari ini yaitu tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, perkembangan Islam di masa Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 41 Hijriah. Muawiyah adalah khalifah yang pertama. Sejak berdirinya pemerintahan Bani Umayyah, dimulai pula tradisi baru dalam sistem pemerintahan Islam. Sistem pemilihan secara demokratis yang dikembangkan selama masa Khulafaur Rasyidin telah berubah dalam pemilihan khalifah. Proses pergantian khalifah untuk seterusnya dilakukan mengikuti sistem turun-temurun. Dalam literatur Islam, sistem itu dikenal sebagai Daulah Islamiyah, yang berarti kekuasaan Islam yang berciri kedinastian atau asobiyah. Yang kedua, Daulah Bani Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dalam perkembangannya, Bani Umayyah menjadi sangat kuat dan berhasil menegakkan kekhalifahan Bani Umayyah selama 90 tahun. Selama itu pula telah memerintah 14 orang khalifah. Yang pertama adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah ke-1, yaitu pada tahun 660 sampai 680 Masehi atau pada tahun 41 sampai 61 Hijriah. Yang kedua adalah Khalifah Yazid bin Muawiyah atau Yazid I, yaitu pada tahun 680 sampai 683 Masehi atau pada tahun 61 sampai 64 Hijriah. Yang ketiga adalah Khalifah Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah kedua, yaitu pada tahun 683 sampai 684 Masehi atau pada tahun 64 sampai 65 Hijriah. Yang keempat adalah Khalifah Marwan bin Hakam atau Marwan I, yaitu pada tahun 684 sampai 685 Masehi atau tahun 65 sampai 66 Hijriah. Yang kelima adalah Khalifah
Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada tahun 685 sampai 705 Masehi, atau tahun 66 sampai 86 Hijriah. Yang keenam adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi, atau 86 sampai 97 Hijriah. Yang ketujuh adalah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 715 sampai 717 Masehi, atau tahun 99 sampai 102 Hijriah. Yang kesembilan adalah Khalifah Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II, ya, yaitu pada tahun 720 sampai 724 Masehi, atau 102 sampai 106 Hijriah. Yang ke-10 adalah Khalifah Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi, atau tahun 106 sampai 126 Hijriah. Yang ke-11 adalah Khalifah Walid bin Yazid atau Al-Walid III, ya, yaitu pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12 Khalifah Yazid bin Walid atau Yazid III, ya, yaitu pada tahun 744 Masehi atau tahun 127 Hijriah. 13 Khalifah Ibrahim bin Al-Walid, yaitu pada tahun 744 atau tahun 127 Hijriah, ya. Yang ke-14 adalah Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II Al-Himar, ya, yaitu pada tahun 744 sampai 750 Masehi, atau tahun 127 sampai 133 Hijriah. Nah, dari ke-14 khalifah di atas ada 4 orang khalifah yang memegang kekuasaan selama 70 tahun, ya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Hisham bin Abdul Malik. Sedangkan 10 khalifah sisanya hanya memerintah dalam jangka waktu 20 tahun saja, ya. Para pencatat sejarah umumnya sependapat bahwa khalifah-khalifah Bani Umayyah yang tersebar mereka ialah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah adalah bapak pendiri dinasti Umayyah. Dialah pembangun besar daulah Bani Umayyah. Namanya disejajarkan dalam deretan Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, Muawiyah mendapat kursi kekhalifahan setelah Hasan bin Ali bin Abu Thalib berdamai dengannya pada tahun 41 Hijriah. Sebagian umat Islam membaiat Hasan bin Ali menduduki kursi kekhalifahan setelah ayahnya wafat. Namun Hasan menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan umat kepada Muawiyah. Sehingga tahun itu dinamakan Amul Jamaah, artinya tahun persatuan, ya. Muawiyah menerima kekhalifahan di Kufah dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Hasan, yaitu yang pertama syaratnya agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap seorang pun penduduk Irak. Yang kedua, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Yang ketiga, agar pajak tanah negeri Ahwas, ya, diperuntukkan kepadanya dan diberikan tiap tahun. Yang keempat adalah agar Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain 2 juta dirham. Yang kelima adalah pemberian kepada Bani Hashim haruslah lebih banyak dari pemberian kepada Bani Abdis Syam. Terus keberhasilan Bani Umayyah dalam bidang pemerintahan diikuti pula keberhasilan dalam bidang ilmu pengetahuan.
Perkembangan ilmu pengetahuan meliputi yang pertama ilmu agama ya, seperti Al-Qur'an, hadis dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Sejak saat itu hadis mengalami perkembangan pesat ya. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat. Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa, ya, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Yang keempat adalah bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung atau matematika ya, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Jadi pada pemimpinan ini telah banyak mengalami kemajuan yang luar biasa ya. Tuh. Yang berikutnya adalah Daulah Bani Umayyah di Andalusia, yaitu pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Daulah Bani Umayyah di Damaskus jatuh ke tangan Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi. Namun ada seorang penulis Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil meloloskan diri dan pergi ke Andalusia pada tahun 755 Masehi. Kemudian ia mendirikan kekhalifahan baru di Andalusia atau Spanyol dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin atau amir yang pertama dengan pusat ibu kota di Cordoba. Adapun amir Bani Umayyah di Andalusia antara lain yang pertama Abdurrahman Ad-Dakhil ya, atau Abdurrahman I, yaitu pada tahun 756 sampai 788 Masehi. Yang kedua adalah Hisam bin Abdurrahman atau Hisam I, yaitu pada tahun 788 sampai 796 Masehi. Yang ketiga adalah Al-Hakam bin Hisham atau Al-Hakam I pada tahun 796 sampai 822 Masehi. Yang keempat adalah Abdurrahman Al-Ausat ya, atau Abdurrahman II ya, yaitu pada tahun 822 sampai 852 Masehi. Yang kelima adalah Muawiyah bin Abdurrahman atau Muhammad I ya, pada tahun 852 sampai 885 Masehi. Yang keenam adalah Munzir bin Muhammad ya, pada tahun 886 sampai 888 Masehi. Yang ketujuh adalah Abdullah bin Muhammad, yaitu pada tahun 888 sampai 912 Masehi. Yang kedelapan adalah Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman ketiga ya, yaitu pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Yang kesembilan Hakam Al-Muntasir atau Al-Hakam II, yaitu pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Yang ke-10 adalah Hisham II, yaitu pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Terus yang ke-11 adalah Muhammad II ya, pada tahun 1009 sampai 1010 Masehi. Yang ke-12 adalah Sulaiman, yaitu pada tahun 1013 sampai 1016 Masehi. Yang 13 Abdurrahman keempat ya, yaitu pada tahun 1016 sampai 1018 Masehi. Terus Abdurrahman V, yaitu pada tahun 1018 sampai 1023 Masehi. 15 Muhammad III pada tahun 1023 sampai 1025 Masehi. 16 Hisam III, yaitu pada tahun 1027 Masehi, 1227 sampai 1031 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol, Cordoba ya, menjadi pusat perkembangan
ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, ya, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah, ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Bani Umayyah pada umumnya berjalan seperti di zaman permulaan Islam, ya. Hanya pada perintisan dalam ilmu logika, yaitu filsafat dan ilmu eksata. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini masih berada pada tahap awal, yang merupakan masa inkubasi. Para pembesar Bani Umayyah kurang tertarik pada ilmu pengetahuan, kecuali Yazid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Kota yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan ini antara lain Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, ya, Cordova, Granada, dan lain-lain, dengan masjid sebagai pusat pengajarannya. Selain Madinah atau lembaga pendidikan yang ada, ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman Daulah Bani Umayyah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Ulumus Syariah, yaitu ilmu-ilmu agama Islam seperti fikih, tafsir Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua, Al-Ulumul Lisaniyah, yaitu ilmu-ilmu yang perlu untuk memastikan bacaan Al-Quran, menafsirkan dan memahaminya. Yang ketiga adalah tarikh, yang meliputi tarikh kaum muslimin dan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka, serta tarikh umum, yaitu tarikh bangsa-bangsa lain. 4. Ilmu qiraat. Yang kelima adalah ilmu tafsir. 6. Ilmu hadis. 7. Ilmu nahwu. 8. Ilmu bumi, ya, atau al-juhrafiyah, ya. Ilmu ini pada zaman Bani Umayyah, ya, baru dalam tahap perintisan, sekedar memenuhi kebutuhan kaum muslimin untuk keperluan menunaikan ibadah haji, ya. Menuntut ilmu dan dakwah agar seseorang tidak tersesat di perjalanan, sehingga perlu ilmu yang membahas tentang keadaan letak wilayah. Yang selanjutnya adalah tokoh ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah. 1. Bidang ilmu hadis. Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah, beliau memerintahkan Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab al-Zuhri untuk bekerja sama dengan perawi-perawi yang dianggap ahli untuk meminta informasi tentang hadis-hadis Nabi yang berserakan di tengah masyarakat Islam untuk dikumpulkan, ditulis, dan dibukukan. Jejak Abu Bakar Muhammad dan teman-temannya ini diikuti oleh generasi di bawahnya, seperti yang pertama Asy-Sya'bi, ya. Terus yang kedua Imam Malik, ya, penulis kitab Muwatta. 3. Imam Syafi'i, ya, penulis Al-Musnad, yaitu ilmu yang ditunjukkan untuk menjelaskan riwayat dan sanad al-hadis, karena banyak hadis yang bukan berasal dari Rasulullah. Terus yang keempat adalah Az-Zuhri, ya. Yang kelima Ibnu Abi Malikah. Yang keenam Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr. Lalu pada tahap selanjutnya, program pengumpulan hadis mendapat sambutan serius dari tokoh-tokoh Islam, seperti yang pertama Imam Bukhari, terkenal dengan Sahih Bukhari, ya. Yang kedua Imam Muslim, yang terkenal dengan Sahih Muslim. Terus Abu Dawud, ya, terkenal dengan Sunan Abu Dawud. Yang keempat adalah An-Nasa'i, yang terkenal dengan Sunan Nasa'i. Terus At-Tirmizi, yang terkenal dengan Sunan Tirmizi. Ibnu Majah, ya, yang terkenal dengan Sunnah Ibnu Majah, ya. Nah, kumpulan para ahli hadis tersebut di atas terkenal dengan nama Kutubus Sittah. Yang kedua adalah bidang ilmu tafsir. Ketika Nabi masih hidup, penafsiran ayat-ayat tertentu dituntun dan ditunjukkan melalui malaikat Jibril, ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah SAW lewat pendengaran mereka, ya, ketika Rasulullah SAW masih hidup. Dalam perkembangan generasi berikutnya, pada masa dinasti Umayyah, Islam telah berkembang luas. Apalagi pemahaman terhadap bahasa Arab bagi umat non-Arab mengalami kesulitan.
lahirlah tokoh-tokoh di bidang tafsir seperti Imam Mujahid ya, terus Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Husain dari kalangan Syiah ya, terus Muqatil bin Sulaiman ya, Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Jarir atau Bari ya. Yang ketiga adalah bidang ilmu fikih ya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, penetapan hukum di samping bersumber dari Rasulullah, juga dilakukan sebuah metode penetapan hukum yang lain, yaitu ijtihad. Ijtihad pada awalnya hanya pengertian yang sederhana, yaitu pertimbangan yang berdasarkan kebijaksanaan yang dilakukan dengan adil dalam memutuskan sesuatu masalah. Ilmu ini kemudian dikenal dengan ilmu fikih ya. Pada masa ini bermunculan para tokoh ahli fikih antara lain yaitu Sa'id bin Al-Musayyib ya di Madinah, terus Salim bin Abdullah bin Umar ya di Madinah, Rabi'ah bin Abdurrahman di Madinah ya, Az-Zuhri di Madinah, Ibrahim bin Nakhai di Kufah ya, Al-Hasan Basri ya di Basrah ya, terus Tawus bin Hisan di Yaman, terus Atok bin Abi Robah di Mekah, terus As-Su'aibi di Kufah ya. Yang terakhir adalah Mahul di Syam. Terus yang keempat adalah bidang ilmu tasawuf. Yang pertama adalah Hasan Al-Basri ya. Beliau mengenalkan sifat zuhud ya, hatinya tidak terpengaruh dengan harta benda walaupun lahirnya kaya. Terus yang kedua adalah Sufyan Ats-Tsauri ya. Beliau lahir di Kufah tahun 97 Hijriah, mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri ya. Terus yang ketiga adalah Rabi'ah Al-Adawiyah ya. Beliau seorang wanita mulia karena kesadaran dan kecintaannya kepada Allah. Dalam kemiskinan dan kehinaan, Rabi'ah menjalani hidup kesufian. Setiap hari air mata mengalir karena getaran taubat, ingatan zikir, dan laparnya nestapa setiap harinya. Terus yang keempat adalah Ibrahim bin Adam ya. Tokoh tasawuf yang satu ini berasal dari Persia, seorang pangeran dari kerajaan Persia yang meninggalkan kehidupan mewah di sekitarnya untuk menjalani hidup sederhana dengan mendalami ilmu tasawuf ya. Peringatan Ibrahim kepada manusia tertulis dalam sindirannya yang indah ya, yaitu doa-doa kalian tidak didengar olehnya disebabkan hatimu telah mati. Terus yang kelima adalah bidang ilmu qiraat ya. Pada masa itu muncul 7 orang ahli qiraat yang kemudian terkenal dengan qiraah sab'ah. Yaitu yang pertama adalah Abdullah bin Katsir tahun 120 Hijriah, Asim bin Abi Nujud tahun 127 Hijriah, Abdullah bin Amir ya, Ali bin Hamzah, Abu Hasan Al-Kisai, terus Hamzah bin Habib Az-Ziyad, Abu Amr bin Al-Ala, terus Nafi bin Naim. Yang keenam adalah ilmu nahu ya. Abu As'ad Ad-Dauli, beliau belajar dari Ali bin Abu Thalib, sehingga ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai bapaknya ilmu nahu ya. Ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Daulah Umayyah ke Daulah Habasyah dan kekuasaan Bani Umayyah pindah ke Andalusia, para ulama dan sastrawan masih aktif mengembangkan ilmu pengetahuannya. Untuk selanjutnya adalah madrasah-madrasah yang ada pada masa Bani Umayyah. Yang pertama adalah Madrasah Mekah. Guru pertama yang mengajar di Mekah ialah Mu'adz bin Jabal. Terus yang kedua adalah Madrasah Madinah. Di sana tempat tinggal sahabat-sahabat Nabi yang menjadi ulama-ulama terkemuka. Terus yang ketiga adalah Madrasah Basrah ya. Terus yang keempat adalah Madrasah Kufah. Yang kelima adalah Madrasah Damsyik atau di Sam ya. Terus yang keenam adalah Madrasah Fistad ya, Mesir, di Mesir. Terus yang selanjutnya adalah pertumbuhan kebudayaan, yaitu ada arsitektur, organisasi militer, perdagangan, dan kerajinan. Terus selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong majunya pendidikan Islam di masa Umayyah di Andalusia ya.
Yang pertama adalah adanya dukungan dari para penguasa yang mencintai ilmu pengetahuan dan juga memberikan dukungan dan penghargaan terhadap para ilmuwan dan cendekiawan. Yang kedua adalah didirikannya sekolah-sekolah dan universitas-universitas di beberapa kota di Spanyol oleh Abdul Al-Rahman ketiga Al-Nasir. Yang ketiga adalah banyaknya para sarjana Islam yang datang dari ujung timur sampai ujung barat wilayah Islam dengan membawa berbagai buku dan bermacam gagasan. Yang keempat adalah adanya persaingan antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Demikianlah materi pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir dan berikan kesimpulan di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.